kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Buatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 27 Mei 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Sister Maria Sifra PRR, renungan akan bersama Sister Maria Gurdiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini
telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus berbicara tentang kepergiannya dan kedatangan penghibur, yaitu Roh kebenaran. Pada awalnya, murid-murid diliputi duka karena Yesus mengatakan bahwa Ia akan pergi. Namun, Yesus menjelaskan bahwa justru dalam kepergiannya, karya keselamatan Allah akan menjadi kepenuhannya. Roh Kudus akan datang untuk menyertai, menuntun, dan mengingatkan kita akan kebenaran. Di sini mengajarkan kita bahwa di balik setiap perpisahan atau kesulitan yang kita alami, Tuhan punya rencana yang lebih besar untuk kebaikan kita. Yesus juga menyebutkan bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus bukan hanya menjadi penghibur, tetapi juga pembuka mata hati kita terhadap realitas rohani. Tanpa penyadaran akan dosa, manusia cenderung hidup dalam kegelapan. Kebenaran yang dinyatakan Roh Kudus membawa kita pada pertobatan dan pengenalan akan kasih Kristus. Nah, inilah karya Roh yang terus bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga terus mendorong kita untuk hidup dalam terang akan kebenaran Allah. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, Yesus juga menegaskan bahwa penghakiman atas penguasaan dunia ini telah tiba. Misalnya yang terdapat dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 11. Ini adalah kabar baik bagi kita karena kuasa kegelapan telah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, dengan demikian, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan dunia, sebab Roh Kudus senantiasa menyertai kita sebagai sumber kekuatan dan juga pengharapan bagi kita. Untuk itu, mari kita membuka hati bagi tuntunannya, agar kita dapat hidup dalam kebenaran dan selalu menjadi saksi kasih Allah di tengah dunia, khususnya di tengah masyarakat maupun di dalam keluarga kita masing-masing. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa aku, hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.